Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Arka adalah seorang penemu muda yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Suatu hari, saat sedang membersihkan loteng rumah kakeknya, Arka menemukan sebuah buku tua yang berisi sketsa dan catatan tentang mesin penghenti waktu. Buku itu tampak sangat kuno, dengan halaman-halaman yang sudah menguning dan tulisan tangan yang hampir pudar. Dengan semangat yang membara, Arka memutuskan untuk membangun mesin tersebut. Dia menghabiskan berbulan-bulan mempelajari catatan itu, mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, dan merakit mesin dengan hati-hati. Setiap malam, dia bekerja hingga larut, berharap bisa menyelesaikan proyek ambisiusnya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, mesin itu selesai. Arka tidak sabar untuk mencobanya. Pada suatu malam yang tenang, Arka menekan tombol di mesin itu, dan seketika waktu di sekelilingnya berhenti. Burung-burung yang sedang terbang di langit terhenti, daun-daun yang jatuh dari pohon membeko di udara, dan semua orang di kota tampak seperti patung. Arka merasa seperti penguasa waktu. Dengan kekuatan yang luar biasa di tangannya, dia bisa melakukan apa saja tanpa ada yang tahu. Awalnya, Arka merasa senang dengan kekuatan barunya. Dia menjelajahi kota yang beku, mengamati setiap detail yang biasanya terlewatkan. Dia bisa membaca semua buku di perpustakaan tanpa terganggu, dan bahkan bisa menyelesaikan proyek-proyek yang selama ini tertunda. Namun, seiring berjalannya waktu, Arka mulai merasa kesepian. Dia menyadari bahwa meskipun dia bisa menghentikan waktu, dia tidak bisa menghentikan perasaan kesepian dan kebosanan yang menghantuinya. Suatu hari, saat berjalan-jalan di kota yang beku, Arka melihat seorang gadis kecil yang tampak sedih. Gadis itu berdiri di depan sebuah toko mainan, menatap boneka yang dipajang di etalas. Arka teringat akan masa kecilnya yang penuh kebahagiaan dan cinta dari keluarganya. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemampuan untuk mengendalikan waktu, tetapi dari hubungan dan momen berharga yang dia bagi dengan orang lain. Dengan hati yang penuh tekad, Arka memutuskan untuk menghidupkan kembali waktu. Dia menekan tombol di mesinnya, dan seketika semuanya kembali bergerak. Burung-burung kembali terbang, daun-daun jatuh ke tanah, dan orang-orang melanjutkan aktivitas mereka. Gadis kecil itu tersenyum saat ibunya memberinya boneka yang diinginkannya. Arka merasa lega melihat kebahagiaan di wajah gadis itu. Setelah pengalaman itu, Arka memutuskan untuk menggunakan waktunya dengan bijak. Dia mulai menghargai setiap momen dan menciptakan kenangan indah bersama orang-orang yang dia cintai. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, membantu tetangganya, dan berbagi pengetahuannya dengan anak-anak di kota. Arka menyadari bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh disia-siakan. Arka juga memutuskan untuk menyimpan mesin penghenti waktu itu dengan aman. Dia menyadari bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Dia tidak ingin ada orang lain yang mengalami kesepian dan kebosanan seperti yang dia rasakan. Mesin itu disimpan di tempat yang hanya dia yang tahu, sebagai pengingat akan pelajaran berharga yang dia dapatkan. Seiring berjalannya waktu, Arka menjadi sosok yang dihormati dan dicintai di kotanya. Dia dikenal sebagai penemu yang bijaksana dan dermawan. Orang-orang sering datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bantuan. Arka merasa bahagia karena bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan orang lain.
Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Arka teman-teman? Efisiensi dan produktivitas. Dengan menghargai waktu, kita belajar untuk lebih efisien dalam mengatur kegiatan sehari-hari. Ini membantu meningkatkan produktivitas dan memungkinkan kita mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Mengurangi stres. Mengelola waktu dengan baik dapat mengurangi stres karena kita tidak terburu-buru atau merasa tertekan oleh tenggat waktu yang mendekat. Keseimbangan hidup. Menghargai waktu membantu kita menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Ini penting untuk kesejahteraan mental dan fisik. Kesempatan yang lebih baik. Dengan menggunakan waktu secara bijak, kita dapat memanfaatkan peluang yang ada dan menciptakan peluang baru untuk diri kita sendiri. Kepuasan emosional. Kebahagiaan sejati yang berasal dari hubungan dan momen berharga memberikan kepuasan emosional yang mendalam dan tahan lama. Kesehatan mental. Hubungan yang baik dan momen berharga dapat meningkatkan kesehatan mental kita, mengurangi risiko depresi dan kecemasan. Rasa syukur. Menghargai momen-momen kecil dalam hidup membantu kita merasa lebih bersyukur dan puas dengan apa yang kita miliki. Koneksi yang lebih dalam. Kebahagiaan sejati mendorong kita untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain. Pentingnya hubungan. Dukungan sosial. Hubungan yang kuat memberikan dukungan sosial yang penting dalam menghadapi tantangan hidup. Teman dan keluarga dapat memberikan bantuan emosional dan praktis. Kebahagiaan dan kepuasan. Hubungan yang baik adalah sumber utama kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Mereka memberikan rasa memiliki dan cinta. Pengembangan diri. Melalui hubungan dengan orang lain, kita belajar banyak tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ini membantu dalam pengembangan pribadi dan pertumbuhan. Kesehatan fisik. Studi menunjukkan bahwa hubungan yang baik dapat meningkatkan kesehatan fisik, termasuk sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dan umur yang lebih panjang.